Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ketika Adam Smith ini mengeluarkan lah bukunya gitu kan, terus bisa diceritain sambutannya nggak sih Ustadz sampai akhirnya malah diterima gitu, dan kalau kita lihat kondisi kayak sekarang sebenarnya yang ini juga terjadi gitu kan. Hampir keseluruhan negara itu kurang lebih menganut sistem ini jadinya. Pasar bebas itu dibuka secara luas saat ini gitu kan. Perekonomian hampir keseluruhan menerapkan metode seperti yang disampaikan sama Adam Smith ini gitu kan, sehingga dengan segala gejolak perekonomian yang ada gitu berimbas baik kepada individu, terhadap negara juga gitu. Bisa bantu dijelasin nggak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Sama-sama. Silakan Ustaz. Iya, kalau ingin mencoba untuk membayangkan, memahami, ya harus kita bayangkan kondisi Eropa pada waktu itu. Kondisi Eropa ketika buku itu ditulis. Kondisi Eropa ketika buku diterbitkan. Nah, ketika buku itu ditulis, Eropa itu dalam keadaan terpuruk. Eropa itu sedang hancur-hancuran ekonomi. Eropa itu baru tenggelam dalam the dark age atau era kegelapan. Semua yang mengalami kondisi butuh mereka diatur dengan merkantilisme tadi, sudah kita lihat. Merkantilisme itu negara itu berperan sangat dominan, mengatur ekonomi, malah membuat ekonomi nggak bisa bangkit, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Nah, begitu membaca bukunya Adam Smith itu kan seperti mendapatkan pencerahan. Mereka bangkit. Oh, penyebab kita ambruk itu seperti ini toh. Yang menyebabkan kita mundur itu seperti ini. Yang menyebabkan kita nggak bisa tumbuh ekonominya itu seperti ini. Seperti dibukakan mata. Nah, sunatullahnya kan kalau orang itu sudah terpuruk, mendapatkan solusi itu langsung bangkit. Sunatullahnya begitu. Dan ternyata betul kan, mereka beramai-ramai menyambut itu, dan kemudian konsepnya Adam Smith ini dilaksanakan oleh negara ketika revolusi di Eropa sukses. Revolusi menumbangkan rezim-rezim teokrasi sebelumnya, yang mereka sebut Renaissance. Jadi kebangkitan dengan apa? Pencerahan, Enlightenment, Aufklärung, Renaissance, itulah yang membangkitkan Eropa dan berhasil menumbangkan apa? Kalau pusatnya di Perancis, berhasil menumbangkan Raja Louis ke-16. Itu simbol kediktatoran, otoriter, dan simbol teokrasi. Begitu bangkit, mereka tegak dengan bersama dengan apa konsep yang lain, politiknya demokrasi, ekonomi yang diterapkan adalah kapitalisme. Sehingga dalam benak umat manusia di Eropa pada waktu itu yang disebut apa simbol apa kemajuan, simbol kebangkitan itu adalah kebebasan. Kebebasan dalam politik dan kebebasan dalam ekonomi. Kebebasan dalam politik itu dengan demokrasi, kebebasan dalam ekonomi dengan ekonomi pasar bebas itu liberalisme. Nah, kenapa sekarang itu seperti itu terus? Karena dulu sudah ada kritik dari Karl Marx, sudah ada apa muncul ekonomi alternatif, dan faktanya apa? Gagal dan ambruk. Kalau sosialisme itu akhirnya ambruk, kan nggak ada alternatif lain, kembali kepada kapitalisme, dan hebatnya apa? Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari kapitalisme itu akhirnya menghasilkan neokapitalisme.
Akhirnya kapitalisme bisa memperbaiki diri, menyempurnakan diri, dan sekaranglah era puncaknya kapitalisme. Makanya setelah Uni Soviet runtuh, sosialisme sudah ambruk, maka kemudian yang memenangkan pertarungan Perang Dingin itu adalah Amerika. Francis Fukuyama dalam bukunya mengatakan kapitalisme itu adalah the end of civilization, akhir dari peradaban manusia, akhir dari sejarah manusia. Puncak dari peradaban manusia adalah kapitalisme. Sudah nggak ada era lagi, sudah nggak ada alternatif lagi. Kecuali kita mulai mau membangun dengan alternatif baru, yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, ini yang ingin digaungkan oleh Core Isaac ini. Kita ingin bangun dengan sistem ekonomi Islam, bukan Islamisasi kapitalisme. Nah, nanti semester 4 kita tunjukkan. Kesalahan terbesar dari pengembangan ekonomi Islam itu adalah pakar-pakar ekonomi Islam melakukan Islamisasi ekonomi kapitalis, bukan bangkit dengan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama. Gitu ya, insya Allah.